Setelah melakukan perjalanan sekitar sejam dari kota Garut, akhirnya saya pun sampai di pintu gerbang atau pos 1 kawasan wisata alam Gunung Papandayan. Ya, Tiket masuknya 65 untuk parkir 30. jadi berapa? 95. Kabutnya parah ya dalam. Belum. Tebel banget ya. Jarak pandangnya terbatas. Maaf ya kiri. Lapor ke di pos 3. Ya siap. Kasih ya. Mari ya. Parah kabutnya nih. Pekat banget. Ngeliat nih. Sini aja. Tujuan saya kali ini adalah Gunung Papandayan. Lokasi Gunung Papandayan berada di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lebih tepatnya berada di antara dua desa, yaitu Desa Keramatwangi dan Desa Sinarjaya. Sendirian aja. Sendirian? Atas nama siapa? Rian. Nanti di pos 3 pendataan dulu ya. Di mana? Di sebelah kanan yang dekat video. Oh, Dua lantai ya. Sebelah kanan. Ya kebetulan ini lagi kabut. Iya. Itu nanti di depan ada pohon kering satu di situ ke sebelah kanan. Nggak jauh dari sini. Iya. Oke. Ini parah sih kabutnya. Nah, kalian bisa lihat sekeliling sampai nggak kelihatan gara-gara kabutnya tebal banget. Setelah melakukan registrasi untuk masuk di kawasan wisata alam Gunung Papandayan di pos 1 yang ditandai dengan adanya pintu gerbang atau gapura di sana, serta melakukan pendataan kendaraan di pos 2 atau pos parkir. Selanjutnya, saya menuju ke pos 3 atau pos security untuk melaporkan data diri serta mendapatkan informasi terkait jalur pendakian. Berapa orang? Sendiri. Oh, sendiri. Siapa? Rian. Rian. Ya, Dari mana? Jakarta. Nomor handphone? 0822 Untuk emergensi yang di rumah yang bisa dihubungi ada gak? 856. Perlengkapan udah siap? siap. Rencana campnya di mana? Pondok Selada. Pondok Salada. Oke, ininya di bawah ya. Siap. Nanti di tempat campnya ada pendataan lagi. Oh, Besok di- pulangnya lapor lagi di Pondok Seladanya. Oh, siap. Tinggal ngasih itu aja. Jadi sampai lapor. Nah, tinggal Sebelum ngasih. memulai trekking, terlebih dahulu saya memeriksa kembali barang bawaan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa perlengkapan dan peralatan yang kita bawa dapat menunjang keselamatan dan kebutuhan kita selama pendakian. Begitu juga dengan pakaian yang dikenakan, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi jalur dan cuaca sepanjang perjalanan. Saya memulai trekking sekitar pukul 15.30 karena pada hari itu weekend ya, jadi sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Sekarang kita sudah berada di pos 4 Gunung Papandayan. Gerbang pendakian adalah penanda awal perjalanan kita hari ini. Seperti yang bisa kalian lihat, jalurnya masih berupa jalan aspal yang cukup lebar dan datar. Hal ini tentu membuatnya cukup mudah ya untuk dilewati, khususnya buat pendaki pemula seperti saya. Setelah melewati jalan aspal yang cukup mudah, kita sekarang memasuki jalur setapak yang berbatu dan sedikit lebih menantang. Meskipun jalurnya mulai sedikit menanjak, elevasinya masih cukup terjangkau dan tidak terlalu curam. Jika engkau benar-benar mencintai alam, engkau akan menemukan keindahan di mana-mana. Ini banyak ya pengunjung sama wisata alam Papandayan. Ini sepertinya yang tektokan aja, karena kelihatan mereka nggak membawa perlengkapan camping. Sebagian besar dari pengunjung yang datang adalah pengunjung yang tektokan atau pengunjung yang datang dan kemudian kembali di hari yang sama.
setengah dua tadi. Di sepanjang jalur ini terdapat aliran sungai yang kelihatannya cukup jernih. Saya pun sempat mampir dan memeriksa. Ternyata dari aromanya saja sudah berbau belerang dan rasanya pun sedikit kecut. Dasar sungai yang berwarna kuning kecoklatan juga mengindikasikan bahwa air sungai ini sudah bercampur dengan belerang. Ya. Ini saking terbatasnya jarak pandang, itu merah tuh nggak kelihatan. Di sana ada orang, nggak begitu nampak. Ya Bu. Ada semacam ada shelter. Harusnya sih dari sini kalian bisa melihat pemandangan. Sama saya, rambutnya tebal banget. Oh iya, buat kalian yang tidak mau bersusah payah untuk jalan kaki hingga puncak, kalian bisa memilih menikmati pendakian di atas jok motor dengan cara menyewa ojek motor tentunya. Untuk tarifnya sendiri adalah Rp300.000 pulang pergi dari area parkir sampai jarak terjauhnya yaitu Pondok Salada. Ini ada gambar peta evakuasi bencana. Ya, lanjut. Ini tenaganya masih full kayaknya nih. Di sekitar sini juga ada pos 5 yang dilengkapi dengan toilet umum yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan pendakian. Mantap. Ini udah jadian di atas kayaknya nih. Hah? Enggak. Jadian dong. Jangan melari, ditanyakan, santai aja nikmati hikingan. Mana Kang? Aman? Sekarang kita akan menuju ke pos 6 yang juga merupakan area tengah kawah Gunung Papandayan. Jalur menuju ke sini cukup menanjak, jadi siap-siap tenaga aja ya. Trek yang kita lalui masih setapak berbatu, jadi tetap hati-hati saat melangkah. Teh, duluan. Selamat datang di area Kawah Papandayan. Kabutnya terlalu tebal kayak kelihatan. Kita di sana ya, bukan? Iya. Sama rombongan. Sendiri. Solo. Ayo Teh. Di pos 6 ini ada satu bangunan pos atau balai-balai yang bisa kamu manfaatkan untuk beristirahat sejenak. Jadi kalau kamu merasa lelah, jangan ragu untuk berhenti dan beristirahat di sini. Tempat ini juga punya pemandangan yang keren banget karena dari sini kalian bisa melihat pusat kawah Gunung Papandayan yang mengeluarkan asap belerang.
Nah, sebelum pos 4 tadi, aku mau melipir ke kiri dari melipir ke sana. Rencana awalnya seperti itu, cuma karena kabutnya terlalu tebal atau juga kita nggak bisa menikmati pemandangan, makanya ini kita ikutin jalur normal aja yang umumnya orang lewatin. Rencana awalnya sebelum mencapai pos ojek barusan, saya ingin mengambil jalur menyusuri sisi kiri kawah. Selain view-nya lebih bagus di sana, saya juga bisa sekaligus mengunjungi danau air dingin sebelum kemudian sampai ke pos 7. Tapi karena kondisi medan yang diselimuti kabut tebal, akhirnya saya memutuskan melewati jalur yang umumnya dilewati oleh para pendaki. Ini ada asap belerang. Dalam perjalanan saya juga banyak menjumpai lubang-lubang magma yang mengeluarkan asap atau uap air yang menimbulkan suara-suara yang unik. Gimana ya? Jadi kita akan lewati tangga ini ke atas sana tadi. Ojeknya lewat sebelah kanan, nah kita ke kiri. Salah satu hal yang saya amati selama trekking adalah bahwa jalur pendaki dan jalur ojeknya relatif sama ya, atau berdampingan. Biasanya yang di sisi kiri adalah jalur pendaki dan di sisi kanan adalah jalur ojek. Tapi kadangkala juga di beberapa titik baik itu jalur pendaki ataupun ojek berada di satu jalur yang sama. Sahabatnya bisa lihat, aduh, kabutnya tebal banget, sayang banget ya. Padahal indah banget pemandangan sana, nggak kabut tebal kayak gini. Kayaknya ada selatan nih. Setelah melewati trek setapak berbatu, saya akhirnya sampai di persimpangan jalur yang mengarah ke hutan mati dan Goberhut, atau lebih dikenal dengan pos 7. Dan ada shelter, ada warung juga. Keren banget. Sayang, tebal banget kabutnya. Di sana ada kamar mandi juga. Kita kurang. Hah? Yoi. Berempat? Ya. Jadi single fighter dong ngomong lagi. Selain menara pandang tadi, di pos 7 ini juga terdapat toilet dan beberapa warung milik warga lokal. Jadi saya bisa memanfaatkannya untuk mengisi kembali energi yang terkuras selama trekking. Harga yang ditawarkan pun juga cukup ramah di kantong saya. Beberapa menit setelah istirahat, akhirnya kabut tebal yang menyelimuti kawah Gunung Papandayan pun akhirnya menghilang. Dari pos 7 ini kalian bisa memilih dua jalur yang tersedia. Jika mengambil arah ke kanan, kalian akan melewati jalur Goberhut. Sedangkan jika ke kiri, jalurnya menuju langsung ke hutan mati. Umumnya yang memilih jalur ke hutan mati adalah pendaki yang tektokan. Sedangkan yang memilih jalur ke arah kanan atau ke Goberhut biasanya adalah pendaki yang akan menginap baik itu di Goberhut ataupun di Pondok Selada. Nah, karena saya niatnya menginap di Pondok Selada, maka saya memilih jalur yang mengarah ke Goberhut. Ini berapa teh? Tadi 2 nih semangka. Semangka 24 gitu. Maaf teh. Wah, makasih.
Di pos 7 ini ada kamar mandinya. Kita lihat dulu kamar mandinya seperti apa. Toiletnya cukup bersih, meskipun sedikit berlumut sih. Tapi hal ini tidak mengurangi kualitas dan kebersihan airnya yang sangat segar dan alami. Oh, ini ada penanda. Hutan mati ke kiri, Geberhut ke kanan, Pondok Selada sebelah kanan. Berarti kita ke Pondok Selada. Kita ambil sisi kanan. Atas ini perbukitan. Di sisi kanan kita lombanya. Di sepanjang jalur pendakian tersedia papan penunjuk jalan yang sangat membantu kita. Papan-papan ini dipasang di berbagai titik strategis untuk memudahkan kita selama pendakian. Dengan adanya penunjuk jalan ini, kita bisa lebih tenang dan fokus menikmati perjalanan tanpa khawatir tersesat. Ini benar-benar inisiatif yang sangat membantu dari pengelola Taman Wisata Alam Papandayan. Ini papan penanda lagi. Pondok Selada ke kanan, Geberhut ke kanan. Di sebelah sini. Oke, kita lanjut. Kita udah masuk di hutan-hutan. Pendaki ke kiri, yang ke arah sini motor. Oke, lewat sini. Jadi dari awal masuk sampai keluar hutan kembali itu jaraknya nggak begitu jauh ya, cuma sekitar 150 sampai 200 meteran lah. Ini penurunannya. Jalur pendakian ke kiri. Oke. Kayaknya ke arah sana. Dari kejauhan nampak sebuah jembatan. Dari sini jalurnya akan sedikit menurun lembah. Di kanan kiri jalur kalian juga akan melihat semak belukar dan tanaman cantigi. Kita ke sini. Setelah menyeberangi jembatan, jalan akan menanjak kembali dengan trek tanah yang cukup licin. Dan treknya akan bertambah licin apabila sebelumnya telah turun hujan. Geberhut, di sini tetap semangat. Oke. Sekarang udah 4:30. Kita sampai sebelum maghrib. Kita mendaki lagi. Ini kita masuk wilayah hutan lagi.
Saya kembali memasuki hutan dengan trek tanah yang sedikit basah. Di sisi kiri dan kanan, kita bisa melihat pepohonan yang cukup lebat. Suara gemerisik dedaunan dan aroma tanah basah memberikan suasana yang asri dan sejuk selama pendakian. Ini ada pertanda, ada jalur terjal arahnya ke sana, terus ada jalur normal dia melipir ke kiri. Kayaknya kita lewat jalur normal aja deh, bukan banyak khawatir nanti beresiko aja. Kita juga nggak tahu di depan sana seperti apa, ini normal aja. Sekarang udah pukul berapa ya? 16.43, hampir jam 5. Kita masih di jalur pembatuan. Ini ada penanda lagi nih, nyebar ke arah sana. Salah satu hal yang sangat saya apresiasi dari pengelola Taman Wisata Alam Papandayan ini adalah perhatian mereka terhadap keselamatan pendaki. Contohnya, di trek yang cukup berbahaya seperti ketika berada di jalur yang di sisi kiri atau kanannya adalah jurang, pengelola telah melapisi jalan dengan bebatuan. Menurut saya, ini sengaja dilakukan untuk meminimalisir terjadinya insiden kecelakaan dan menjaga keamanan kita, baik pendaki maupun pengguna ojek motor. Langkah ini benar-benar membuat pendakian kita lebih aman dan nyaman. Good job untuk pengelola Taman Wisata Alam Papandayan. Jalanan masih panjang. Karena saya lebih suka pendakian yang santai, saya sering mampir untuk beristirahat sejenak sambil menikmati panorama alam sekitar. Trek pendakian ini memang menawarkan pemandangan yang luar biasa, jadi sayang kalau dilewatkan begitu saja. Di sini kamu bisa menikmati udara segar, suara alam, dan pemandangan yang menenangkan. Kadang-kadang berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan sekitar bisa membuat perjalanan kita lebih berarti, bukan? Jadi, kalau kamu merasa lelah atau hanya ingin menikmati momen, jangan ragu untuk berhenti sejenak. Nikmati setiap detik perjalanan karena setiap langkah adalah bagian dari petualangan yang luar biasa. 7 ada di seberang sana. Biasanya mau monyet, ini mau babi.
Akhirnya saya sampai di salah satu lokasi alternatif untuk camping, yaitu Goberhut. Tempat ini menawarkan pengalaman camping yang tidak kalah indah. Dari sini kamu juga bisa menyaksikan sunrise di Gunung Papandayan. Tidak hanya itu, di Goberhut juga tersedia fasilitas seperti toilet dan sumber air, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kebutuhan dasar selama camping. Ada juga beberapa warung yang dikelola oleh warga lokal, di mana kamu bisa membeli makanan dan minuman. Ini ada warung juga. Ayo kita lanjutkan aja ke Pondok Salada. Saya kembali melanjutkan perjalanan karena memang rencana sedari awal adalah saya akan ngecamp di Pondok Salada. Hari mulai gelap dan sekarang saya kembali memasuki hutan yang cukup rimbun. Hal ini membuat saya lebih waspada dan berhati-hati saat melangkah, terutama karena pencahayaan mulai minim atau berkurang. Ini jalan ke mana? Oh, di bawah tuh pos 7 dari sini. Nah, di sini udah mulai turun kita. Oh ya, udah nyampe Pondok Salada. Di sini tidak ada sinyal wifi, tapi kamu akan temukan koneksi yang lebih baik. Bangunlah dengan tersenyum, carilah petualangan dan jelajah alam liar. Lihatlah matahari terbit dan terbenam, berfoto dengan Edelweiss. Tertawalah, bernyanyi, dan mencerita di depan api unggun bersama sahabat. Buatlah kenangan dan perbarui jiwamu. Hitunglah berkahmu dan berterima kasihlah untuk hari ini. Sip. Pondok Salada udah kelihatan di sana. Waktunya kita cari area camp. Tepat saat hari mulai gelap, saya akhirnya sampai di campsite Pondok Salada. Setelah perjalanan panjang, akhirnya saya pun sampai di sini. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mencari spot yang pas untuk mendirikan tenda. Area ini cukup luas dan menawarkan banyak pilihan tempat untuk mendirikan tenda. Datar nggak di situ? Ini tendanya 2 nih. Oh, mantap. Udah, aku diriin tenda dulu. Setelah berhasil mendirikan tenda, selanjutnya saya membuka isi carrier dan mengeluarkan barang-barang bawaan. Mulai dari perlengkapan tidur seperti sleeping bag dan matras, perlengkapan masak, dan bahan makanan. Semua barang diatur dengan rapi di dalam tenda agar mudah diakses dan tidak berantakan. Dan setelahnya saya berganti pakaian dengan yang lebih hangat karena cuaca mulai terasa dingin.
Setelah mendirikan tenda dan mengatur semua barang, saya selanjutnya mampir ke salah satu warung milik warga lokal untuk menikmati makanan dan minuman hangat. Apa? Kopi. Kopi banyak. Oh banyak. Pilihan, pilih-pilih. Kopi apa? Kopi susu. Ramean mana teh ke Guberhut itu Harakemnya? Iya. Rame mana dari yang ini dan di sini? Kalau tempat camping kan luasnya paling luas di sini. Oh, Jadi oh di sana biasanya cenderung suka sempit banyak ya? Di sini. Kalau di situ kan sempit Oh, area gitu. campingnya. Banyak Kalau di banyak. sini mah kan ke belakang luas. Seru sih. Cuma tadi pas nanjaknya teh, ini apa namanya, kabut. Pas nanjakin jadi Kabut. dia baru kabutnya yang itu pas di pos 7. Dari siang kabutnya. Iya. Tapi yang buat api unggun itu dapat kayu dari mana? Dari pos ada. Oh di pos, oh jual di pos aja. Iya, di pos security ada. Oh, yang mana? Yang ini ya teh, yang lampunya itu. Yang itu pos security. Berapa? 30. 30 satu. Toiletnya cukup bersih, airnya pun jernih, dan fasilitasnya pun terpelihara dengan baik, sehingga kita bisa merasa lebih nyaman selama berada di sini. Ketemu lagi di sini, habis muter-muter ya. Setelah semuanya siap dan tertata dengan rapi, kini saatnya untuk bersantai dan menikmati malam. Saya membuat secangkir kopi hangat untuk menemani malam yang sejuk di Pondok Salada. Rasa kopi yang nikmat dan aroma yang khas memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam. Ini adalah momen yang sempurna untuk duduk, bersantai, dan menikmati suasana alam yang tenang dan damai. Sambil menyeruput kopi, kita bisa menikmati langit malam yang indah, mungkin melihat bintang-bintang, dan mendengarkan suasana alam yang menenangkan.
Malam mulai larut dan kini saatnya untuk tidur. Saya sudah menyiapkan sleeping bag dan matras di dalam tenda, memastikan semuanya nyaman untuk tidur di malam ini. Suasana malam yang tenang dan sejuk di Gunung Papandayan membantu saya untuk beristirahat dengan nyaman. Saya bangun lebih awal dan keluar dari tenda untuk mencari spot terbaik menikmati sunrise. Pemandangan saat langit perlahan berubah warna dan matahari mulai muncul di timur itu benar-benar indah sih. Di sini, di Pondok Selada, kita bisa melihat sunrise yang begitu indah dengan latar belakang pegunungan dan alam yang mempesona. Setelah menikmati sunrise yang luar biasa, sekarang saatnya membuat secangkir kopi dan sarapan sederhana untuk mengisi energi. Sekarang saatnya menuju ke salah satu daya tarik utama Gunung Papandayan, yaitu Padang Edelweiss yang juga dikenal sebagai bunga abadi. Oke, kita ke Taman Edelweiss dulu, yang di sebelah sana sudah. Pulang tuh sebenarnya arah sana, yang pulang. Jadi arahnya hutan mati, tapi kalau kita ke sebelah kiri dari tenda yang menghadap ke sana, ke kiri itu ada Taman Edelweiss ya di sini. Coba kita cek. Menurut informasi sih ada nggak jauh dari sini, cuma nggak begitu banyak ketimbang yang ada di Tegalalun. Cuma kita nggak diperbolehkan ke sana, ke Tegalalunnya. Tidak jauh dari area camp, ada Padang Edelweiss yang dapat memberikan pemandangan yang luar biasa indah. Sebenarnya, di Gunung Papandayan juga terdapat Padang Edelweiss yang katanya terluas di Asia Tenggara, yaitu Tegalalun. Sayangnya, area tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi untuk umum, kecuali untuk tujuan khusus seperti penelitian, karena wilayah tersebut telah masuk wilayah konservasi. Langkah ini diambil untuk melindungi keindahan dan keanekaragaman hayati di Tegalalun agar tetap lestari. Tapi meskipun kita tidak bisa mengunjungi Tegalalun, Padang Edelweiss yang ada di dekat area camp ini pun tetap menawarkan pengalaman yang tak kalah indah sih. Ini surya kencananya Papandayan. Ada bunga-bunga. Dilihat boleh, dipetik jangan. Pesan ini sangat penting untuk menjaga kelestarian bunga Edelweiss atau yang sering disebut bunga abadi. Bunga Edelweiss memiliki nama ilmiah Anaphalis javanica. Bunga ini bisa tumbuh setinggi 8 meter dan berbatang besar, menjadikannya salah satu tanaman yang cukup unik di kawasan ini. Sayangnya, bunga ini telah masuk dalam kategori langka ya, dan karena itulah kenapa kita dilarang keras untuk memetiknya. Jadi, saat menikmati keindahan Padang Edelweiss, pastikan kalian hanya mengambil foto dan meninggalkan jejak kaki aja ya teman-teman.
Oke, kita balik ke tenda lagi. Saya kembali ke tenda untuk packing-packing dan membongkar tenda. Setelah semua siap, saya melanjutkan perjalanan menuju arah pulang. Di perjalanan pulang ini, kita akan melewati hutan mati. Hutan mati ini memiliki pemandangan yang unik dan sedikit mistis, dengan pohon-pohon yang seperti terbakar namun tetap berdiri kokoh. Setelah melewati hutan mati, saya akan mampir di Kawah Baru atau danau air dingin yang menjadi salah satu daya tarik utama Gunung Papandayan, tapi jarang dikunjungi oleh pendaki atau wisatawan. Perjalanan dari Pondok Selada ke hutan mati tidak memakan waktu yang lama karena jaraknya hanya sekitar 500 meteran saja. Dari Edelweiss kita masuk hutan-hutannya. Ya. Itu Mas ya? Iya, lurus aja. Ikutin aja jalannya. Nginep. Iya, semalam. Ya kan? Lagi berbunga nggak ada Mas? Oh enggak, Lagi nggak? enggak. Nggak ada ya? Iya. Wah cuman gitu doang. Lagi ngeplok ya? Iya. Ini masuk nih teh. Vegetasinya nggak begitu rapat sih. Ini jalur ke hutan mati dari Pondok Salada. Hutan-hutannya kayaknya sih nggak begitu panjang yang ke arah sana. Jalur dari Pondok Salada ke hutan mati ini cukup landai, sehingga perjalanan kita akan lebih mudah dan nyaman. Masih udah deket ya. Udah ada hutan mati. Akhirnya nyampe. Perjalanan dari Pondok Selada ke hutan mati yang cukup landai membuat saya lebih santai menikmati setiap langkah. Tapi, begitu saya memasuki hutan mati, pemandangannya berubah drastis. Dimana sebelum sampai ke hutan mati, jalur yang saya lalui dipenuhi dengan pepohonan hijau dan semak belukar yang rimbun. Sekarang, yang terlihat adalah hamparan batang-batang pohon kering tanpa daun dan pasir berwarna putih kekuningan yang mengandung belerang. Hal ini disebabkan oleh terbakarnya area hutan Gunung Papandayan pada erupsi tahun 2002. Kalian bisa lihat pemandangan di hutan mati seperti ini. Oke, ada jalan sungai. Ini kalau musim hujan aja. Ini jalur air. Tempat ini memberikan kesan yang berbeda. Serasa seperti kita sedang berada di dunia lain. Meski terlihat tandus, ada keindahan tersendiri di hutan mati ini. Pohon-pohon yang mati berdiri kokoh menciptakan pemandangan yang unik dan agak sedikit berbau mistis sih sebenarnya.
kita lagi berjalan-jalan di kawah dulu. Sebelum melanjutkan perjalanan, sebenarnya kita harus lewat sana. Di sana cuma kita mampir lihat kawah dahulu. Wow, terjal banget nih. Ini tebing nih. Ini kawahnya yang berasap. Dan air dinginnya di sebelah mana ya? Menjadi penasaran. Oke, selesai foto-foto, kita lanjutkan perjalanan. Kita perjalanan turun. Kawahnya sebelah kanan sini. Di sisi kiri kita hutan mati. Seperti yang kalian lihat. Kita telusuri pagar pembatas. Sebenarnya nggak boleh ya lewat batas pagar ini karena sangat berbahaya. Ya, dasar emang nakal. Tapi seru soalnya. View-nya dapat kalau di situ. Nih. Batas area pengunjung sepanjang ini. Setelah puas menikmati panorama hutan mati yang begitu indah, sekarang saatnya bergegas turun ke bawah untuk menuju ke kawah baru atau biasa juga disebut sebagai danau air dingin. Perjalanan turun ini menawarkan pemandangan yang luar biasa dengan latar belakang kawah yang mengeluarkan asap belerang. Ini kabut ya sekelilingnya, jadi nggak kelihatan view-nya. Nah, pos 7 udah kelihatan sebelah sana. Kita ke pos 7 dulu. Ke sana, ke kiri. Untuk pulangnya ke arah sana. Tapi kita ke kiri dulu, ke pos 7. Lewat sini ya? Lurus aja ke sana. Lurus aja ke sini. Tinggal lurus ada saluran air, kayak ada pipa air yang warna putih lurus. Nanti pulangnya balik lagi sana. Oh ya, siap. Kasih ya. Karena belum tahu rute ke kawah baru, saya berinisiatif bertanya ke salah satu pengelola wisata alam Papandayan di pos 7. Pengelola di sini sangat ramah dan siap membantu para pendaki untuk menemukan jalur yang tepat. Jadi dari pos 7 sana kita ke arah sana. Jalan untuk ke danau air dingin. Motongnya di sini. Di sebelah sana. Kalian ke sini aja, ikutin pipa. Lurus ke hutan mati ke atas sana. Lurus ke atas sana. Sedangkan kalau mau danau air dingin belok kiri di sana. Belok kiri dari pos 7. Nah, sini ada air sungai kecil. Keindahan luar biasa terpampang nyata saat saya berada di tengah kawah Papandayan. Hamparan pasir putih dan bebatuan yang berwarna kuning kecoklatan, serta asap belerang yang terus mengepul menjadi pemandangan yang sangat memanjakan mata. Udah, aliran sungai kecil ini warnanya kemerahan. Nggak tahu berapa lama lagi.
Kita ketemu sungai kecil lagi. Ini bangunan apa ya? Mungkin landasan helikopter kali ya. Kita lanjut perjalanan. Banyak banget lumut-lumut. Di sebelah sana yang kelihatan, yang berasap itu, asap belerang ya. Bagus banget ya, kelihatan putih, belerang. Setiap sudut kawah ini menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan dan memberikan kesan yang begitu mendalam. Kontras warna dan tekstur alam di sini menciptakan landscape yang benar-benar indah dan mempesona. Di atas sana. Setelah menempuh jarak sekitar 700 meter dari pos 7, akhirnya saya sampai di Kawah Baru atau yang juga dikenal sebagai Danau Air Dingin. Itu sampai kedengaran suaranya loh. Kayak suara helikopter. Nama Kawah Baru berasal dari letusan yang terjadi pada tahun 2002 yang menghasilkan kawah baru ini. Di dalam kawah ini terdapat danau air dingin dengan diameter sekitar 10 meter yang terletak tepat di bawah kawah baru. Hal unik dari kawah baru ini adalah warna airnya yang bervariasi, mulai dari hijau kehitaman hingga bening tak berwarna. Pemandangan di sini sungguh luar biasa dengan kontras warna air yang begitu menarik. Di sekeliling kawah baru terdapat pohon-pohon yang hangus akibat letusan, memberikan kesan dramatis dan unik pada landscape ini. Asap belerang yang membumbung ke angkasa menambah nuansa eksotis pada tempat ini. Kita akan kembali ke pos 7. Dari pos 7 kemudian kita turun ke parkir nanti. Nah, lanjut.
Di beberapa titik ada kabut di sana. Oh iya, dan air dinginnya di sana tadi. Parkirannya di sebelah sana, di area sana. Danaunya di area sini. Sebenarnya orang bisa melipir ke kiri loh dari parkiran dari sini. Di sini kemudian naik ke atas. Kemarin gara-gara kabut jadi nggak bisa lewat situ. Padahal rencananya mau ke sini dulu sebelum ke Salada. Nah, untuk pos 7 sendiri di sebelah sana. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini ada sungai kecil, sungai Belerang. Arahnya dari Di kawah ini saya juga menjumpai beberapa sungai kecil yang berwarna putih susu akibat tingginya kandungan belerang pada airnya. yang di ujung sana, danaunya di sebelah sana, terus hutan mati sebelah sana, dan untuk pondok serdanya sendiri di balik bukit ini, dan pos 7 di sana yang pos 7-nya yang menjadi tujuan kita. Kayaknya ada yang menarik nih sebelah sana. Ada yang warna keemasan gitu. Sebenarnya jalurnya lewat sana ya. Cuma kayaknya ada yang menarik sebelah sini. Coba kita lihat. Nah ini tuh ya. Oke, coba kita lihat dari dekat. Mungkin area ini yang disebut sebagai kawah emas kali ya. Suhu di sini lebih panas dibandingkan dengan area kawah lainnya. Dengan bau belerang yang sangat menyengat, jadi sangat disarankan untuk memakai masker saat berada di area ini. Baunya minta ampun. Kalau kalian ke sini, mending pakai masker, bau banget. Bau belerang. Ini kita beranjak dari sini. Parah banget bau belerang. Oke, perjalanan pulang. Pos 7 di atas sana, tapi karena kita mau turun kan, bagusnya langsung motor dari sini kali ya, supaya kita nggak nanjak lagi. Oke, kita kembali ke lintasan. Pos 7 di atas sana. Sedangkan kita karena kita jalan pulang ke arah sana, kita motong jalan. Karena saya sedang menuju arah pulang, saya memutuskan untuk tidak kembali ke pos 7. Saya berinisiatif untuk mengambil jalan pintas, memotong jalur demi menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, ini juga membuat perjalanan pulang terasa lebih cepat. Sekarang kita berada di pos 6. Yang mau istirahat boleh di sini. Di atas sana. Kalau mau istirahat. Nah, di sana ada pos 5. Kita bisa istirahat di sana aja. Semangat ya. Kuat dia. Lumayan nih. Halo. Namanya siapa? Aksa. Aksa. Semangat Aksa. Dari mana? Hah? Jakarta? Oh, Jakarta. Iya. Area. Kita lanjut perjalanan lagi. Sebelum melanjutkan perjalanan pulang, saya juga menyempatkan diri untuk mampir dan berbincang-bincang dengan salah satu driver ojek gunung untuk mendapatkan beberapa informasi tambahan. Kan bentar mau nanya, kalau pos ojek ke atas sana berapa? Ke Salada. Sini. Heeh. Biasa nama Porter berapa?
150 satu jalan. Pulang pergi. Oh, nggak ada diskon. Itu kita nggak bisa ngurangin, nggak bisa naikin. Oh. Tradisi Oh, oke. di mitra kita harus bayar lagi ke usaha. Oh, seperti itu. Ongkos itu nggak sebanyak sektor terjadi. Oke, kalau dengan orang sama ya? Tapi orang dengan barangnya tetap harganya sama juga. Oh, isi. Di sana ada pos kirim itu. Hah. Jadi checklist operator yang naik ini juga di sini. Oh, I see. Oke Kak, makasih. Pak buat informasi ya. Oke kan? Oke, kita lanjut. Pelan-pelan. Ini gerbangnya udah kelihatan. Well, sahabat senja, perjalanan kita di Gunung Papandayan akhirnya sampai di akhir. Dari perjalanan yang cukup menantang, camping di Pondok Salada yang menenangkan, keindahan sunrise yang menakjubkan, Taman Edelweiss yang memukau, keindahan hutan mati yang unik, pemandangan menakjubkan di Kawah Baru dan Kawah Mas, hingga obrolan dengan driver ojek gunung, semuanya adalah pengalaman yang sangat berkesan. Gunung Papandayan memang menawarkan keindahan yang luar biasa dan penuh kejutan. Selalu ingat bahwa setiap petualangan adalah kesempatan untuk belajar dan menghargai alam. Jaga kelestarian lingkungan agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti petualangan kami berikutnya. Sampai jumpa di trip berikutnya dan semoga perjalanan kita selanjutnya juga penuh dengan keindahan dan keseruan. Keep exploring, stay curious, and as always enjoy the journey. Salam lestari.